Assalamualaikum, kami kelompok 1 12 IPS 2 akan menjelaskan prodi-prodi yang ada di PTN Indonesia. Yang pertama ada administrasi negara. Untuk definisi, secara umum, administrasi negara adalah program studi yang mempelajari bagaimana mengelola administrasi secara lebih spesifik, khususnya mempelajari administrasi negara atau administrasi pemerintahan dan unsur-unsur di dalamnya. Skill yang diperoleh, lulusan program administrasi negara memiliki kompetensi dalam hal pengelolaan dan manajemen organisasi publik seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen kinerja, sistem pemerintah daerah, kepemimpinan, administrasi keuangan, opini dan kebijakan publik, akuntansi sektor publik, pembendaharaan negara, e-government, desain organisasi baik instansi pemerintah maupun swasta. Nah, untuk passing grade dari prodi administrasi negara itu sendiri yaitu 656,52. Nah, ini untuk Universitas Indonesia. Nah, lalu jumlah peminat untuk SNMPTN sendiri ada 238 dan SBMPTN ada 235. Untuk prospek kerja lulusan administrasi negara itu sendiri, yang pertama ada konsultan pemerintah, staf legislatif, aparat pemerintah, aktivis administrasi masyarakat, anggota partai politik, jurnalis, dosen, pegawai BUMN, asisten penilai dan peneliti. Yang kedua ada administrasi niaga. Definisi administrasi bisnis atau sering disebut dengan administrasi niaga adalah suatu bidang studi khusus yang mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Skill yang diperoleh, program studi administrasi bisnis atau yang kerap disebut dengan administrasi niaga akan mengajakmu untuk mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti kegiatan pemasaran atau marketing, pengelolaan keuangan, pengelolaan personalia atau SDM, hingga kegiatan produksi. Tidak hanya belajar menjalankan bisnis, kamu juga akan belajar untuk menciptakan sebuah produk sendiri. Bisnis yang dimaksud bukan sekedar menjual kembali produk dan mengambil keuntungan, melainkan menciptakan value pada produk yang akan dipasarkan. Administrasi bisnis pastinya juga mempelajari segala urusan klerikal kantor, mengelola sarana dan prasarana kantor, memproses data secara akurat, dan bahkan mengelola informasi yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Untuk jumlah peminat administrasi niaga itu sendiri untuk SNMPTN ada 215 orang dan untuk SBMPTN ada 256 orang. Lalu ada prospek kerja dari administrasi niaga itu sendiri, bidang sumber daya manusia untuk pemasaran, pengembangan bisnis, dan wirausaha. Prodi yang kedua yaitu antropologi. Definisinya, antropologi merupakan studi yang mempelajari ciri khas dan kesamaan dari suatu masyarakat dan kebudayaan melalui penelitian tentang bahasa dan agama di dunia, hak asasi manusia, upacara, pola pikir kemasyarakatan, etika, budaya, dan banyak hal lainnya. Skill yang diperoleh, antropologi adalah program studi yang mempelajari seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Ilmu antropologi dibagi menjadi antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik fokus mempelajari ciri-ciri fisik dan forensik, sedangkan antropologi budaya fokus mempelajari interaksi dan hubungan antar manusia. Antropologi memang ilmu yang mempelajari tentang manusia. Karenanya di sini kamu akan memahami beragam bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkannya. Passing grade jurusan antropologi yaitu 647,84. Jumlah peminatnya dari jalur SNMPTN sekitar 144 orang, dari jalur SBMPTN sekitar 311 orang. Prospek kerjanya diantaranya yaitu ahli antropologi, juru arsip, dosen ilmu politik, penulis perjalanan, pekerja kemanusiaan, sosiolog, teknisi museum dan konservator, kurator seni, dan blogger. Prodi yang keempat yaitu ada arkeologi. Definisinya,
Arkeologi atau ilmu kepurbakalaan adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Kajian sistematis meliputi penemuan, dokumentasi, analisis, dan interpretasi data berupa artefak atau budaya bendawi seperti kapak batu dan bangunan candi, dan ekofak seperti benda lingkungan seperti batuan, rupa muka bumi dan fosil, maupun fitur seperti artefaktual yang tidak dapat dilepaskan dari tempatnya, yaitu situs arkeologi. Skill yang diperoleh yaitu dengan ilmu arkeologi akan menuntun kita untuk memperoleh pemahaman tentang sejarah, terutama peradaban kuno di mana masyarakat masih belum mengenai huruf angka sehingga catatan masa itu masih terbatas. Passing grade prodi arkeologi yaitu 623,49. Jumlah peminatnya dari jalur SNMPTN yaitu 84, dari jalur SBMPTN yaitu 234 orang. Prospek kerjanya seperti lulusan program studi arkeologi dapat tetap bekerja sebagai arkeolog di instansi pemerintah seperti Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Pusat Perawatan Arsip, peneliti di badan-badan penelitian seperti LIPI atau Arkeologi Nasional dikenal sebagai Arkenas, jurnalis, hingga pegawai museum. Program studi yang kelima yaitu sejarah. Definisinya, ilmu sejarah pada dasarnya mempelajari tentang segala peristiwa yang terjadi di masa lalu, mulai dari sejarah zaman kuno seperti Mesir, Yunani, India yang dimulai sebelum Masehi, sampai zaman modern di atas abad 20. Bahkan ilmu sejarah juga mempelajari konteks yang sangat luas, mencakup aspek politik, budaya, ekonomi, agama, dan sosial. Skill yang diperoleh yaitu belajar ilmu sejarah berarti memahami bagaimana sesuatu berubah dari waktu ke waktu, mempelajari pola dan nilai yang terkandung di dalamnya. Kamu akan memahami bahwa sejarah mempunyai peran besar dalam membentuk kondisi saat ini. Banyak yang menganggap belajar sejarah itu membosankan, padahal di prodi ilmu sejarah kamu akan belajar hal-hal seru, lebih dari sekedar menghafal nama-nama tokoh terkenal dan tanggal-tanggal penting. Di sini kamu juga akan belajar bagaimana membuat tulisan kreatif dan visualisasi sejarah melalui film dokumenter. Passing grade pada prodi ini yaitu 656,51. Jumlah peminat melalui jalur SNMPTN sekitar 86 orang. Melalui jalur SBMPTN sekitar 243 orang. Prospek kerjanya, lulusan ilmu sejarah juga dapat berkarir sebagai pemandu wisata pada objek-objek sejarah, juga sebagai peneliti dan pengajar. Akuntansi. Definisi akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuatan keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi non-profit, dan lembaga pemerintah. Lalu, skill yang diperoleh. Pertama, harus memiliki skill analisis yang baik. 2. Menguasai Microsoft Excel. 3. Komunikasi yang baik. 5. Lulusan akuntansi perlu memiliki sifat pemimpin. Passing grade untuk jurusan akuntansi ini adalah 684,97. Jumlah peminatnya dari SNMPTN ada 671 peminat, lalu dari SBMPTN ada 609 peminat. Selanjutnya ada prospek kerja. Yang pertama, akuntan pekerjaan pertama dan paling dasar yang bisa kamu coba adalah menjadi seorang akuntan. Profesi ini menjadi yang paling relevan karena terkait langsung dengan pembelajaran yang diserap selama kuliah. Terdapat beberapa jenis pekerjaan akuntan seperti akuntan publik, private, dan pemerintah. Kedua, dosen pekerjaan selanjutnya yang bisa kamu coba adalah dengan menjadi pengajar atau dosen. Namun, kalau ingin menjadi dosen, kamu perlu meningkatkan tingkat pendidikan kamu hingga S2, karena pemerintah sekarang sudah mengharuskan tenaga pengajar universitas minimal harus bergelar magister untuk meningkatkan kualitas. Ketiga, konsultan pajak. Profesi ketiga yang bisa dicoba oleh lulusan jurusan akuntansi adalah menjadi konsultan pajak. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang pajak karena peraturan dan kebijakan yang banyak. Ini menimbulkan potensi yang besar untuk menjadi konsultan pajak untuk individu maupun perusahaan besar.
Ekonomi pembangunan. 1. Definisi ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi sendiri didefinisikan sebagai proses berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto atau PDB suatu negara dan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek baik ekonomi, sosial maupun iptek. 2. Skill yang diperoleh. Program studi ini kamu akan menganalisis berbagai isu-isu perekonomian untuk kemudian mencari dan menemukan solusi dari berbagai persoalan ekonomi secara kritis, kreatif, dan inovatif. Di program studi ini, kamu dipersiapkan untuk menjadi perencana bidang pembangunan ekonomi sehingga bisa turut membantu terciptanya kesejahteraan bersama. Ketiga, jumlah peminatan. Di SNMPTN ada 189, lalu di SBMPTN ada 1935. Yang keempat ada prospek kerja. Prospek kerjanya terbagi menjadi 5, yaitu 1. Instansi pemerintahan, 2. Lembaga pendidikan, 3. Research dan development, 4. Perusahaan internasional, 5. Lembaga swadaya masyarakat. Prodi yang ketujuh yaitu manajemen. Definisi, manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Skill yang diperoleh, yang pertama keahlian teknis atau technical skills, yang kedua keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skills, yang ketiga keahlian konseptual atau conceptual skills, dan yang keempat ada keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skills. Jumlah peminat manajemen dalam jalur SNMPTN berjumlah 615 dan dalam jalur SBMPTN berjumlah 786. Nilai skor UTBK berjumlah 681,26. Dan adapun prospek kerja manajemen yaitu perencana bisnis berkelanjutan, manajer pemasaran, manajer umum dan operasional, akuntansi, dan manajer layanan medis dan kesehatan. Prodi yang ke-8 yaitu ilmu hukum. Definisi. Ilmu hukum adalah mata pelajaran yang berpusat pada praktek hukum. Ilmu hukum mencakup bidang yang luas meliputi hak asasi manusia, hukum kepemilikan hingga hukum perdagangan. Hukum mengatur ketertiban hidup bermasyarakat dengan memberikan peraturan jelas mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Skill yang diperoleh yaitu yang pertama kemampuan negosiasi, kedua kemampuan dalam menyelesaikan sengketa, ketiga kemampuan berpikir kritis, keempat kemampuan dalam memberikan nasihat, kelima kemampuan meyakinkan, dan keenam kemampuan kompetensi. Jumlah peminat ilmu hukum dalam jalur SNMPTN berjumlah 800 dan jalur SBMPTN berjumlah 1276. Nilai skor UTBK berjumlah 676,25. Dan adapun prospek kerja ilmu hukum yaitu yang pertama teknisi ilmu forensik, kedua petugas hakim hukum administratif, juri, dan sidang. Prodi yang ke-9 yaitu psikolog. Definisi, psikolog adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog. Skill yang diperoleh yaitu kemampuan komunikasi yang baik, mampu menyimpan rahasia pasien, memiliki kesabaran yang lebih, kemampuan mendengarkan yang baik, memiliki jiwa support tinggi pada pasien. Jumlah peminat psikolog dalam jalur SNMPTN berjumlah 681 dan jalur SBMPTN berjumlah 893. Nilai skor UTBK 684,5. Adapun prospek kerja psikolog yang pertama, peneliti survei, yang kedua psikolog klinis, ketiga psikolog organisasi industri, keempat konselor kesehatan mental atau mental health counselors, kelima spesialis kompetensi, tunjangan dan analisa pekerjaan, 6 pewawancara tidak termasuk kelayakan dan pinjaman. Program studi yang ke-11 yaitu Sastra Indonesia. Definisinya, program studi sastra Indonesia merupakan prodi yang mempelajari tren sastra di Indonesia. Para mahasiswa akan mempelajari beraneka ragam subjek sastra, puisi, drama, roman novel, dan linguistik.
Pada semester 4, mahasiswa akan diarahkan untuk memilih beberapa konsentrasi, yaitu peminatan sastra, peminatan linguistik, dan peminatan filologi. Skill yang diperoleh: mempelajari gaya bahasa dan apresiasi cerita dengan lebih menggunakan rasa untuk memahami apa yang sebenarnya diungkapkan oleh penulis, bahkan dialami olehnya. Memiliki pengetahuan dalam bidang-bidang bahasa dan minat baca serta menulis literatur yang tinggi. Prospek kerjanya: seorang lulusan sastra Indonesia dapat bekerja sebagai editor, copywriter, content writer, penerjemah, penulis naskah, guru bahasa Indonesia, dan bahkan blogger. Nilai skor UTBK-nya atau passing grade dari prodi ini yaitu 639,31. Jumlah peminat dari jalur SNMPTN sekitar 118 orang dan jalur SBMPTN sekitar 185 orang. Sastra Arab. Definisinya: sastra Arab merupakan prodi yang mempelajari bahasa dan budaya Arab secara lisan maupun tulisan, tata bahasa Arab atau nahwu dan syaraf, linguistik, kesusastraan dan kebudayaan Arab dengan konsentrasi yang meliputi seperti kajian keislaman, penerjemah Arab Indonesia dan Indonesia Arab secara lisan dan tulisan, pengajaran bahasa Arab, kaligrafi Arab, hingga diplomasi dan jurnalistik. Skill yang diperoleh yaitu menguasai sastra Arab bertujuan untuk mengasah kemampuan analisis dengan mengkaji, menganalisis dan mengapresiasi berbagai karya sastra Arab bisa menciptakan karya sastra. Nilai skor UTBK atau passing grade dari prodi ini yaitu 637,25. Jumlah peminat dari jalur SNMPTN sekitar 183 orang. Dari jalur SBMPTN sekitar 309 orang. Prospek kerjanya yaitu analisa bahasa, analisa sastra, praktisi penerjemah, dan analis manuskrip. Prodi yang berikutnya adalah sastra Inggris. Pengertian sastra Inggris di negara-negara dunia ketiga telah didefinisi ulang. Jika dulu sastra Inggris sekedar sastra yang berasal dari Inggris, kini pengertian sastra Inggris adalah semua karya sastra yang berbahasa Inggris. Skill yang diperoleh dari jurusan ini berfokus pada kemampuan di bidang kesusastraan atau literatur, kebahasaan atau linguistik, dan kebudayaan yang menggunakan bahasa Inggris. Memahami karya berasal dari Amerika, Australia, Irlandia, India, negara-negara Afrika, bahkan karya dari Indonesia yang ditulis dalam bahasa Inggris. Berikutnya nilai skor UTBK yaitu 656,35. Berikutnya jumlah peminat SNMPTN 231 orang dan SBMPTN 292 orang. Lalu ada prospek kerja dari program studi sastra Inggris. Ada penulis buku, naskah atau puisi, sastrawan, ahli bahasa, penerjemah, entrepreneur, pegawai negeri sipil, dan lain-lain. Program studi yang terakhir adalah sastra Prancis. Jurusan sastra Prancis adalah bidang studi yang mempelajari tidak hanya sastra tetapi juga bahasa, budaya, sejarah, dan kehidupan terkini masyarakat Prancis. Skill yang diperoleh dari jurusan ini tidak hanya belajar sastra negara Prancis, melainkan terdapat beragam mata kuliah untuk jurusan ini. Secara umum, bidang yang dipelajari selain 4 kompetensi dasar, terdapat juga bidang sastra, linguistik, sejarah, dan budaya. Lalu berikutnya ada jumlah peminat, 623 orang, nilai skor UTBK 612,45, serta prospek kerja yaitu pengajar bahasa Prancis, penulis, penerjemah, pemandu wisata, pengusaha, dan lain-lain. Nah, sampai sini dulu ya materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.